Anda kembali dalam Tech Conference 2021 dengan tema Future 5G, Global Connectivity, Cloud Computing, and Internet of Things. Dan kita akan lanjutkan kembali sesi tanya jawab bersama Bapak Tanu Jaya selaku Presiden Director IBM Indonesia. Ya Pak Tan, kita akan lanjutkan pertanyaan. Ini ada pertanyaan datang dari Indra dari Jakarta. Nah, menurut IBM, seberapa besar sih ekosistem digital yang telah terbangun di Indonesia dan potensi yang belum terrealisasi ini seperti apa sih, Pak? Oke, tentu kalau kita bicara digital, ini sangat menarik sekali. In fact, beberapa data menunjukkan Indonesia dalam waktu 3-4 tahun ke depan akan menjadi pesaing yang sangat kuat sekali di negara ASEAN. Jadi tentu kita dilihat sebagai the future star ya. Dan kita bisa melihat banyak sekali global player yang sudah mulai membangun data center-nya di Indonesia. Ini tentu harus kita cermati dengan hal yang sangat positif sekali. Artinya apa? Sebagai market kita sudah menunjukkan dan konsisten, apalagi dengan beberapa startup atau unicorn yang akan IPO, gitu ya, yang sudah dan akan IPO. Ini tentu akan membuat ekonomi digital akan menjadi potensi yang sangat tinggi sekali, gitu ya. Tapi kita juga bisa melihat adalah long tail business, gitu ya. Long tail business itu apa artinya? Artinya biasanya 2 atau 3 winner akan takes all, gitu ya. Jadi bentuknya seperti long tail, gitu ya. Biasanya akan ada hanya 2 atau 3 pesaing atau pemain yang besar yang akan menguasai total mungkin 70-80% market yang ada, gitu ya. Nah, ini tentu baik lagi tadi sudah dijelaskan, gitu ya. Dengan adanya pandemik ini seperti melakukan riset dan share ekonomi. Akan banyak sekali pemenang-pemenang baru ataupun dalam kondisi pandemik ini. Karena market sudah sangat berubah sekali, yang tadinya mungkin masih bertanya-tanya, kapan atau akankah kita melakukan digital transformasi, tapi sekarang menjadi keharusan. Semua orang merasa sangat penting sekali mereka harus melakukan transformasi. Misalnya contoh yang paling gampang gitu ya, kita tidak pernah kepikiran dulu ya namanya pendidikan, baik sekolah, universitas, dan sebagainya, basic needs-nya sekarang malah internet gitu ya. Padahal dulu kita pikir tidak harus melakukan jarak jauh, tapi sekarang dituntut untuk seperti itu. Tentu bisnis modelnya akan sangat berbeda sekali dibanding dengan offline. Nah, masih banyak sekali yang kita lakukan dampaknya, misalnya beberapa pelanggan kami yang tadinya bermain di retail gitu ya, mereka hanya fokus di offline gitu ya, tapi dengan pandemi ini mereka terpaksa untuk membangun digital platformnya mereka, online retailnya mereka. Dan pertumbuhannya sangat tinggi sekali. Dan walaupun dari segi absolute amount-nya masih kalah dari segi yang offline, tapi mereka melihat ini adalah ya feature. Karena mereka begitu masuk ke digital, mereka mulai merasakan adanya cost atau biaya yang lebih murah, tetapi juga adanya kemampuan untuk mereka leverage atau melakukan ekspansi bisnis jauh lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Jadi dua hal ini bisa berbarengan berjalan dari segi bisnis, biaya dan ekspansi. Kira-kira begitu, Bu Sasa. Dalam transformasi digital, tadi juga menarik bahwa disampaikan Indonesia ini bisa loh jadi future stars ekonomi digital di antara negara-negara ASEAN ya Pak. Oke, ini juga ada pertanyaan selanjutnya dari Teresia Windy yang akan bertanya terkait dengan bagaimana cloud computing ini bisa mendorong adopsi teknologi di artificial intelligence di perusahaan-perusahaan. Apakah AI ini digunakan dalam berbagai sektor bisnis gitu kan? Ini mulai dari keuangan, retail, manufaktur, industri kesehatan, media, dan pemerintahan gitu. Nah, lantas bagaimana nih peran cloud computing dapat mendorong penggunaan teknologi tersebut? Ya, jadi paling mudah adalah melihatnya adalah dengan cloud computing itu adalah sebagai foundation-nya. Tetapi pada saat perjalanan waktu, malah hal yang menarik adalah bisa melakukan unlocking sesuatu yang tadinya sangat susah untuk dilakukan. Saya ambil contoh adalah satu pelanggan kami gitu ya, tadinya ingin melakukan market-based research. Untuk melakukan market-based research, dia tadi awalnya cuma di Indonesia gitu ya. Jadi mereka cuma mau menggali profil atau data-data dari segi pelanggan di segmen market tertentu. Tentu yang paling mudah
mereka sebelum mengenal cloud adalah membangun atau membeli hardware di Indonesia gitu ya. Tapi dengan kebutuhan yang sangat tinggi saat ini, mereka diminta untuk melakukan hal yang sama, tetapi di banyak negara secara bersamaan. Nah, tentu ini akan susah sekali di masa lalu tanpa menggunakan cloud. Tapi menggunakan cloud dan provider cloud saat ini sudah tersebar di banyak negara, hitungannya hanya hitungan jam ataupun harian, mereka sudah langsung bisa membangun banyak sekali hardware ataupun server dan storage di banyak negara secara keseluruhan dan langsung bisa melakukan big data analytics secara bersamaan dari banyak negara. Bisa dibayangkan biaya yang akan muncul kalau mereka tidak melakukan cloud computing dan waktunya akan sangat lama sekali. Tapi dengan melakukan cloud computing, ini bisa dilakukan hanya dalam waktu yang sangat singkat dan dengan keakurasian juga jauh lebih tepat gitu ya. Nah, ini satu yang bisa dilihat gitu ya. Lalu yang kedua adalah tadinya misalnya contoh mereka ingin embark untuk melakukan testing gitu ya. Nah, untuk melakukan testing tentu bicara tentang data atau AI, kadang-kadang kita nggak tahu datanya akan seberapa banyak gitu ya. Nah, seberapa besar datanya. Kalau menggunakan tradisional pemikiran, kita tentu harus membeli hardware dengan nebak-nebak gitu ya. Oke, kira size-nya seberapa yang cukup gitu ya. Tapi menggunakan cloud computing ini sangat memudahkan. Kita beli yang kecil gitu ya atau sewa yang kecil, tapi pada saat kita lihat oh ini ada kebutuhan jauh lebih besar, kita langsung bisa melakukan burst capacity. Kita bisa menambah kapasitasnya dengan on the spot dan otomatis kita langsung bisa dapat kapasitinya dan bisa langsung grab market potensial. Nah, ini yang tadi saya sebut sebagai unlocking yang tadinya tidak mungkin menjadi mungkin menggunakan cloud computing di area AI atau data insight. Oke, luar biasa sekali bagaimana memang pemanfaatan dari cloud computing gitu ya tadi sebagai fondasi, tapi kemudian kita lihatnya ini merupakan unlocking gitu yang tadinya tidak mungkin jadi mungkin, dan tadi tentunya ini manfaatnya banyak sekali, diantaranya bisa menghemat waktu dan juga biaya di berbagai sektor bisnis. Ini juga ada pertanyaan dari Purwanto dari Lampung. Wah, ini jauh sekali, pertanyaannya adalah untuk saat ini wilayah Indonesia, apakah untuk market hardware seperti apa dan kesiapannya untuk era 5G di Indonesia seperti apa? Oke, dari kami tentu kita mencatat gitu ya, dari segi market gitu ya, untuk yang enterprise hardware kita mencatat di Indonesia hampir 1 billion US gitu ya. Nah, tentu market ini continue grow, tapi adanya shifting yang tadi saya cerita gitu ya. Tidak semuanya on-prem, tentu mulai terbagi menjadi ada yang juga demand-nya dalam bentuk yang cloud computing gitu ya. Tapi secara total dari segi market continue untuk growing gitu ya. Nah, tapi yang perlu kita perhatikan adalah pada saat kita bicara hardware gitu ya, kita juga harus bicara tentang connectivity, dan connectivity ini penting sekali untuk bisa lebih tersebar merata di Indonesia gitu ya. Nah, tentu saja dengan adanya 5G, dengan adanya penemuan-penemuan yang saat ini mulai juga dieksplor bagaimana connectivity bisa melalui satelit gitu ya, melalui sistem yang lain. Tentu ini akan membuka peluang yang sangat besar sekali gitu ya, bagaimana komputasi awan akan digunakan di Indonesia. Kira-kira begitu Bu Sasa. Ya. Oke, jadi memang tidak, kalau berbicara terkait hardware ini juga terkait dengan connectivity ya, untuk membuka peluang yang mungkin bisa dimanfaatkan lagi. Oke, mungkin pertanyaan lagi yang terkait dengan peningkatan pemanfaatan cloud begitu ya. Apakah menurut IBM Indonesia ini bakal bisa menjadi hub pusat data Asia, Pak? Ya, satu hal yang sangat kita sangat gembira sekali gitu ya, dari segi pemerintah Indonesia sudah mencanangkan untuk melakukan konsolidasi data center di pemerintahan gitu ya, lalu juga mulai membangun tier 4 data center. Tentu ini akan diikuti oleh private company juga gitu ya. Artinya apa? Kita tidak hanya bicara tentang bagaimana kita punya data center, jadi tidak hanya bicara ada atau tidak ada data center gitu ya. Tapi kualitas dari data centernya itu juga menjadi catatan tersendiri gitu ya. Dengan adanya aim untuk membangun tier 4 dan ini akan definitely akan diikuti oleh pemain-pemain yang lain, maka kualitas
dari segi data center di Indonesia, ya, kita akan sangat bisa berharap akan jauh lebih baik lagi. Dan tier yang lebih tinggi artinya apa? Ketersediaan data atau data center itu akan jauh lebih baik dari segi SLA-nya, Service Level Agreement-nya. Nah, tentu kalau kita sudah bicara hal tersebut, maka kita akan lihat, oke, data center sudah lebih baik, gitu ya, connectivity juga sudah lebih baik, gitu ya, dan marketnya sudah ada. Dan kita melihat banyak sekali marketnya justru di Indonesia di-expect growth-nya continue akan lebih tinggi. Dalam 3-4 tahun ke depan, tadi saya cerita akan menguasai ASEAN. Nah, kombinasi ini semua, adanya teknologi, adanya dukungan pemerintah, adanya market, ini akan tentu memberikan push ke startup dan company-company untuk melakukan transformasi dan grab the market. I think this total keseluruhan ekosistem yang akan terjadi dengan natural dengan sendirinya. Wah, luar biasa komprehensif sekali jawabannya Pak Tan. Dan mungkin terakhir nih, karena waktu kita terbatas, sebenarnya saya masih ingin kulik-kulik lagi terkait dengan cloud dan juga perkembangan dari AI. Mungkin terakhir closing statement dari Anda Pak Tan. Ya, kita bisa melihat cloud computing tidak hanya bicara tentang lokasinya, apakah dia di public atau dia bicara di on-prem, tapi kita melihat sekarang ini kebutuhannya justru mintanya ke hybrid, dan hybridnya adalah kombinasi antara public dan private. Dan untuk bisa melakukan kombinasi ini, kita tidak hanya bisa fokus pada lokasinya, tapi kita bisa mengadopsi cloud teknologi itu sendiri. Tadi saya cerita bicara tentang microservices, container. Dengan kita bisa mengadopsi teknologi cloud itu sendiri, kita punya flexibility untuk pindah dari satu platform ke platform yang lain. Dan tujuannya apa? Yaitu 2 hal tadi. Satu adalah cost efficiency, kedua adalah agility untuk kita bisa ekspansi bisnis dengan sangat mudah sekali. Kira-kira itu, Bu Sasa, statement-nya. Cost efisiensi dan juga agility. Terima kasih Pak Tan Wijaya, Presiden Director dari IBM Indonesia telah meluangkan waktunya untuk kami di Tech Conference 2021. Sehat selalu untuk Anda Pak Tan. Sehat semuanya, terima kasih atas undangannya. Ya. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link di deskripsi. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan Play Store. Jangan lupa untuk subscribe ya.